Mungkin langsung di slide pertama. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ini yang tekanan terhadap rupiah itu cukup tinggi ya, dan pada pekan lalu rupiah sendiri ditutup pada posisi 15.215 per US dollar. Dan ini kalau kita lihat secara month to date itu sudah melemah 0,9% secara month to date. Namun kalau kita lihat memang posisi Indonesia ya apabila dibandingkan dengan mata uang lainnya itu masih relatif cukup baik karena beberapa mata uang baik di negara maju maupun di ASEAN itu juga mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat ya di antara beberapa negara berkembang itu peso Filipina sudah melemah cukup signifikan ya 2,4%, sementara ringgit itu sekitar 1,6%, dan Thai baht itu sekitar 2,6% ya. Jadi apabila dibandingkan dengan beberapa mata uang lainnya, itu posisi rupiah sepanjang bulan Agustus masih sebenarnya tidak terlalu buruk. Apalagi dari indeks dolar ya atau DXY itu juga mengalami tren penguatan. Jadi kemarin itu di hari Jumat ya, akhir pekan lalu itu menguat ke level 102,56 dan secara month to date itu sudah menguat 1%. Atau dengan kata lain, mata uang di negara-negara maju itu juga mengalami depresiasi. Ya, antara lain pound sterling, Japanese yen, ya itu juga mengalami pelemahan cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat, memang hal ini dipengaruhi oleh adanya suatu risk of sentiment di pasar global. Karena dalam beberapa waktu terakhir memang sampai dengan saat ini kondisi ekonomi di Amerika Serikat itu cenderung meskipun melemah, tapi masih lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya. Mungkin next. Jadi memang ini rilis data beberapa waktu yang lalu ya. Jadi memang uh, kondisi ketenaga kerjaan di Amerika Serikat ya, kalau dari sisi non-farm payroll-nya itu memang melambat ya, sedikit lebih rendah daripada yang diperkirakan ya 187 ribu. Namun ini kalau kita lihat masih relatif cukup kuat, apalagi dengan tingkat pengangguran yang masih terus menurun ya, itu per bulan Juli itu 3,5%, lebih rendah dibandingkan dengan konsensus yang sekitar 3,6%. Sementara average hourly earnings growth ya, ini yang biasanya memang searah dengan perkembangan inflasi, khususnya inflasi inti di Amerika Serikat itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi 4,4%, dibandingkan dengan 4,2% konsensus. Jadi memang dengan perkembangan sampai dengan bulan Juli ya, data-data ketenaga kerjaan di Amerika ini kemungkinan sih masih menyebabkan bahwa tingkat inflasi di Amerika Serikat masih sangat sulit untuk diturunkan, atau dengan kata lain masih terbuka peluang the Fed itu belum berhenti menaikkan suku bunga, dan kedepannya sepertinya memang masih akan tetap ditahan dalam level yang tinggi. Next. Jadi perkembangan inflasi ya di Amerika ya di bulan Juli lalu itu juga sudah lebih tinggi dibandingkan dengan atau meningkat ya dari bulan Juni. Bulan Juli itu 3,2%, dan sepertinya tren inflasi itu bisa mengalami rebound ke sekitar 3,5, bisa bahkan sampai dengan 4%. Jadi kemungkinan memang dalam beberapa waktu ke depan rilis dari data-data ekonomi di Amerika khususnya yang sangat terkait erat dengan inflasi dan ketenaga kerjaan ini akan menyebabkan, bahkan berpotensi untuk memicu volatilitas ke depan, karena data-data tersebut ya, data-data yang akan dirilis beberapa waktu ke depan itu trennya itu akan sangat berpengaruh kepada keputusan The Fed dalam penetapan suku bunga ke depan. Jadi kalau misalkan ada tren inflasinya terus meningkat, kemudian tenaga kerjanya, tingkat penganggurannya masih tetap rendah, itu memang memperbesar kemungkinan The Fed itu akan masih menaikkan suku bunga. Jadi memang tren ini mungkin inflasi yang kemarin disampaikan
belum akan berpengaruh ya. Jadi sepertinya tren ke depan itu masih akan berpengaruh. Jadi masih ada beberapa data ekonomi yang akan, data inflasi, data pengangguran yang masih akan keluar sebelum nanti The Fed di bulan September itu akan menentukan apakah akan hold atau apakah akan menaikkan lagi 25 basis point. Jadi memang masih tersisa 3 Fed FOMC meeting lagi ya sampai dengan akhir tahun. Itu ada di bulan September, November, dan Desember. Dan kita lihat kemungkinan untuk kenaikan 25 basis point itu di tiap-tiap atau di salah satu meeting-meeting tersebut itu masih terbuka. Next. Ya, di sisi lainnya memang ekonomi Amerika Serikat masih cukup baik, sementara dari China sendiri itu cenderung memburuk ya. Jadi ini juga berpengaruh terhadap sentimen risk off yang terjadi di global ini. Jadi memang hal ini juga berpengaruh kepada adanya sentimen negatif terhadap negara-negara berkembang. Meskipun Indonesia kondisi ekonominya masih cukup baik, tapi sentimen negatif di emerging market itu juga pasti akan berpengaruh. Jadi dari perkembangan dari ekonomi China ini agak sedikit berkebalikan dengan perkembangan dari Amerika Serikat ya, di mana ekspor impor dari China itu mengalami kontraksi double digit ya. Jadi ekspor itu mengalami kontraksi 14,5% secara year on year, sementara import mengalami kontraksi sebesar 12,4% secara year on year. Dan di sisi lain, ekonomi China itu mengalami deflasi ya, CPI maupun PPI. CPI-nya itu mengalami deflasi 0,3%. Jadi ini menunjukkan bahwa domestic demand-nya itu juga mengalami pelemahan ya, tidak hanya dipicu oleh faktor eksternal yaitu ekspor impor, tapi dari dalam negerinya sendiri juga ekonomi China itu cenderung mengalami perlambatan yang signifikan. Next. Dan kalau kita lihat memang sentimen risk off ini sendiri berpengaruh terhadap pergerakan US Treasury dan juga imbal hasil dari SBN. Jadi seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa The Fed mungkin masih akan tetap melihat perkembangan data-data ke depannya, terutama yang terkait dengan inflasi dan ketenaga kerjaan. Jadi masih ada 3 meeting lagi yang kemungkinan bisa ada kenaikan lagi sebesar 25 basis point. Namun kalau menurut kami apabila The Fed masih menaikkan 25 basis point di salah satu meeting tersebut, nah itu merupakan yang kenaikan yang terakhir kalinya, karena impact terhadap ekonominya sendiri itu akan mengalami lag ya. Jadi mungkin saat ini The Fed harus menyeimbangkan apakah akan memfokus pada inflasi atau terhadap pertumbuhan. Jadi harus menyeimbangkan agar kenaikan suku bunga dilakukan secara terukur ya, yang mungkin bisa meminimalkan dampak terhadap perekonomiannya. Jadi US Treasury sendiri itu mengalami tren kenaikan ya. Ini juga berdampak kepada imbal hasil di Indonesia yang untuk yang 10 year itu pada pekan lalu itu mencapai 6,34%. Memang ada sedikit kenaikan sepanjang bulan Agustus. Sementara untuk yang 2 year itu masih relatif stabil, dan secara month to date itu turun tipis ya sebesar 1 basis point. Dan memang dengan kecenderungan kenaikan US Treasury, spread antara imbal hasil dari US Treasury dengan SBN itu mengalami terus trennya itu kalau kita lihat turun, dan ini juga berpengaruh kepada risiko volatilitas ke depan, karena semakin menurun ya, atau semakin mendekat spreadnya, semakin tipis spreadnya itu berpotensi untuk berdampak kepada nilai tukar seperti yang kita lihat saat ini, di mana tren pelemahan rupiah itu juga terjadi dalam sepanjang bulan Agustus ini. Next. Dan kalau kita lihat memang ke depan setelah minggu lalu itu ada rilis dari pertumbuhan dari GDP yang memang masih lebih baik dibandingkan dengan ekspektasi. Namun ke depan ya di kuartal 3 dan kuartal 4 itu kalau kita lihat faktor dari seasonal itu akan secara kuartalan itu akan menurun, karena sudah tidak ada lagi dorongan dari household consumption yang biasa yang didorong atau dipengaruhi oleh libur Idul Fitri dan Idul Adha ya. Dan mungkin di kuartal 4 itu ada libur Natal dan Tahun Baru, tapi biasanya dorongan dari Natal dan Tahun Baru itu tidak sebesar dorongan dari Lebaran.
Jadi kalau menurut kami, kuartal 3 dan kuartal 4 itu most likely akan slow down. Ya kita perkirakan itu angkanya akan di bawah 5% secara year on year, baik di kuartal 3 maupun di kuartal 4. Dan kita masih tetap berpandangan bahwa tahun ini itu akan melambat ke 4,88% dari 5,3% di tahun 2022 lalu. Next. Ya, dan untuk minggu ini akan ada dirilis data neraca perdagangan ya, data ekspor impor ya. Kalau kita perkirakan berdasarkan tren global dan domestik ya, jadi ada beberapa komoditas andalan utama kita itu cenderung masih flat ya, terutama CPO dan batubara itu kemungkinan kita perkirakan baik ekspor maupun impor itu akan kembali mengalami kontraksi ya, seperti kita lihat tren dalam hampir setahun ya, atau sekitar lebih dari setahun terakhir itu akan mengalami kontraksi masing-masing 21,6% dan 19,3%. Namun untuk balance-nya atau untuk neracanya sendiri kita perkirakan akan masih mengalami surplus ya, sekitar 2,8 billion. Memang tidak sebesar di surplus di bulan Juni yang sebesar 3,5 billion US dollar. Next. Ya, ini memang saya sampaikan tadi ya, overall kita masih tetap mempertahankan forecast GDP di 4,88. Kemudian inflasi kita lihat tren perkembangannya itu terus mengalami penurunan, dan kita bisa perhatikan, kita bisa memprediksi ya bahwa akan turun ke sekitar 2,55%. Sementara untuk average ya, mengingat tren dalam beberapa waktu terakhir di mana tekanan rupiah itu meningkat ya, kita merasa bahwa forecast kita sebesar 15.115 average sepanjang tahun ini masih inline dengan perkembangan terakhir, dan kita masih cukup optimis ya bahwa ketika The Fed itu berhenti menaikkan suku bunga, itu rupiah bisa menguat ke 14.855. Nah, dan untuk BI 7 days reverse repo rate sendiri ya kita perkirakan masih akan tetap di 5,75 sampai dengan akhir tahun. Mungkin dari saya demikian sementara, kembali ke Mbak Glenda. Terima kasih.